SMA juga tugas ulang. Oh, kayak udah aman hidup. Fix sih, jelek banget punya MTK ku. Ya, kayak ada beberapa orang di kelas tuh yang nyontek satu tangan gitu tuh. Mereka Iya. Bukan beberapa. Sebelah juga Bukan banyak. beberapa, kebanyakan malahan. Iya, banyak Iya sih. banget. Kalau di kelas-kelas lain sih banyak. Kalau kita gabung Jadinya yang belajar itu enggak adil gitu. iya, kayak yang belajar itu malah dapat nilai rendah gitu daripada yang nyontek. Fix aku banget tuh. Tahu nggak sih ada Tugas PKPU? Yang mana? Ada dikirimin sama Kak Aca itu. Oh, yang tugas video kreatif itu ya? Oh iya, kayaknya itu. Kayaknya itu. Kayaknya perkenalan deh. Yang pertama tuh dari tugas video kreatif tuh. Nah, kapan deadline-nya itu? Besok Senin. Wih anjir, kita buat dah sekarang ayo. Iya, kita buat dah. Perkenalan aja pertama. Iya. Iya, perkenalan. Iya udah mulai dah Tina, yuk perkenalan. Perkenalan. Halo, nama saya Agustina Junianti, absen 01. Halo, nama saya Ahmad Sony Marzuan, absen 02. Halo, nama saya Lalu Aditya Pratama Jelindra, absen 15. Nama bisnis kami adalah TI00 IT, kami memiliki kepanjangan Taman 1001 Tanaman. Nah, bisnis kami ini bergerak dalam bidang budidaya dan lintas usaha. Bisnis kami ini pula ada 3 pokok di dalamnya, yaitu yang pertama adalah Taman Edu Wisata, yang kedua adalah kafetaria, yang ketiga adalah penjualan bibit bunga. Target pasar. Dengan 3 segmentasi utama, target pasar dimulai oleh ibu rumah tangga yang cinta akan bunga. Dikarenakan mereka memiliki kesukaan yang sangat tinggi terhadap keindahan dari bunga-bunga hias dan juga ketertarikan mereka untuk mencari titik foto sebagai bahan yang mereka unggah di media sosial mereka. Yang kedua adalah para remaja milenial. Para remaja ini memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap bagaimana mereka membutuhkan konten atau foto dan video untuk mereka unggah di media sosial mereka dan menjadi untuk merasa keren dari geng mereka. Kemudian, kami menyediakan produk kafetaria untuk mereka nongkrong, terutama untuk anak remaja yang senang tongkrongan. Segmentasi ketiga adalah pelajar-pelajar sekolah atau anak-anak sekolahan. Mereka akan mengincar bagian edu wisata terutama untuk study tour dari sekolah mereka untuk mempelajari mengenai bagaimana pembibitan hingga bunga itu berkembang di edu wisata yang kami sediakan. Rencana bisnis, di mana pada rencana bisnis akan menggambarkan kepada Anda bagaimana bisnis kami secara penuh. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana bentuk dari bisnis kami, yaitu mengenai denahnya. Di mana di denah ini telah tergambarkan ada beberapa bagian. Yang berwarna biru adalah kafe, yang hijau adalah tempat pembibitan tanaman dan penjualan bibit tanaman, dan sisanya adalah bagian taman. Saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari taman di sini. Di mana di taman ini adalah tempat edu wisata atau edukasi berbasis wisata, di mana mereka masuk menggunakan tiket. Di mana di sini adalah tempat mereka tiketing atau securities tiket, sehingga mereka dapat membeli tiket baik secara langsung maupun tidak langsung atau OTS on the spot, dan mereka akan diperiksa tiket mereka di tempat ini. Kemudian mengenai pembibitan bunga ini tidaklah kecil, tapi ini adalah lantai 1, di mana ini lebih memiliki luas yang lebih luas daripada lantai 2-nya, sehingga hal ini memberikan tempat atau pencahayaan kepada bagian dari pembibitan bunga yang lebih minim, sehingga dapat meningkatkan bagaimana peningkatan pembibitan bunga itu. Kemudian di lantai 2 ada tempat dari
tempat dari kafe atau tempat mereka nongkrong. Dimana di sini ada dua bagian dan disatukan oleh jembatan gantung, jembatan layang di sini, yaitu tidak menapak kepada lantai satu, tetapi langsung terhubung di lantai 2-nya. Nah, kedua hal ini langsung menjorok kepada jalan. Kenapa? Karena di jalan nantinya mereka dapat langsung masuk kedua hal ini tanpa harus melalui taman yang perlu menggunakan tiket masuknya. Tetapi yang di taman bisa langsung naik ke bagian dari kafe maupun bagian dari pembibitan tanaman untuk melihat cara melakukan pembibitan atau hanya untuk membeli bibit secara langsung. Saya akan lanjut kepada bagaimana strategi yang kami jalankan dari bisnis ini. Ada 4 pokok strategi. Strategi yang pertama adalah mengenai digital, di mana kita mengetahui bahwasanya pada era saat ini globalisasi sangat menentukan bagaimana kita mampu memberi informasi secara cepat melalui informasi-informasi digital, yaitu sosial media dan lain sebagainya. Kemudian strategi yang kedua mengenai strategi direct atau strategi langsung, di mana kita akan ikut serta pada acara-acara tertentu atau acara besar, dan kita akan memperkenalkan bisnis kita di acara tersebut sehingga orang memiliki engagement terhadap bisnis kita. Kemudian bagaimana mengenai join komunitas. Kita mengetahui bagaimana komunitas di sini memiliki peran yang sangat besar karena kita mengetahui banyaknya orang yang gabung kepada komunitas-komunitas pencinta tanaman hias dan bunga-bunga indah seperti ibu-ibu dan lain sebagainya, dan kita akan join ke komunitas tersebut dan kita akan melakukan hal-hal berbasis promosi dan kerjasama nantinya. Kemudian pokok strategi yang keempat adalah branding, di mana di sini memberikan pelekatan ingatan kepada masyarakat atau konsumen mengenai bisnis kita nantinya sehingga mereka akan terngiang-ngiang terhadap bisnis kita. Lanjut kepada bagian strategi yang terpenting, yaitu strategi kerjasama. Kenapa butuh kerjasama? Karena untuk menjadi sebuah bisnis yang berkembang sangat pesat, kita membutuhkan kerjasama untuk menciptakan hubungan simbiosis mutualisme atau memberi benefit satu sama lain dengan pihak yang tepat kita kerjasama. Baik, ada beberapa pokok pembahasan mengenai kerjasama. Kerjasama yang pertama yaitu untuk pengadaan barang, dimana kita mengetahui sebagai bisnis kita butuh barang-barang sebagai modal kita untuk berusaha. Seperti salah satunya misalkan saat kami berbisnis di bidang budidaya lintas usaha, memerlukan stok misalkan untuk kebutuhan budidaya, kami melakukan kerjasama atau membentuk MOU kepada pihak dari toko bangunan untuk mengadakan barang tersebut saat kami membutuhkan, dan kami melakukan kerjasama atau MOU tersebut kepada mereka. Kemudian kerjasama yang kedua adalah untuk pemasokan barang. Kita mengetahui kita memiliki produk yang untuk kita jual, sehingga misalkan saat ada penjual-penjual bibit tanaman atau penjual tanaman yang berumur 2-3 bulan membutuhkan pasokan bibit, kita siap untuk melakukan kerjasama secara terus-menerus sehingga kita rutin untuk memberikan mereka bibit tanaman yang selalu tersedia setiap saat. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai kerjasama sponsorship. Kita mengetahui bagaimana sponsorship berperan penting kepada exposure yang diberikan kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperkenalkan lebih luas kepada konsumennya, dan konsumen mengetahui bahwasanya wah, ada yang saya butuhkan sekarang, ada usaha yang saya butuhkan sekarang untuk didatangi misalkan, sehingga kami sebagai usaha tersebut dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada konsumen itu nantinya. Nah, bagaimana teknik pemasaran yang sangat penting atau strategi pemasaran yang sangat penting adalah ada pada pemasaran digital, di mana pada pemasaran digital terbagi dalam 2 pokok, yaitu pokok internal dan eksternal. Pokok di internal terbagi kembali kepada 2 hal yang penting, yaitu pertama 48% viralitas dan 13% dari review. Apa yang ada di bagian ini? Di mana konten yang dibuat konsumen misalkan saat mereka berfoto di taman kita atau berfoto di kafe kita, atau mereka memberi review terhadap bagaimana mereka membeli bibit di toko kita, maka saat mereka memposting hal ini kepada di media sosial mereka, maka orang-orang yang melihatnya dapat mengetahui informasi mengenai brand kita sehingga mereka memiliki engagement untuk datang ke bisnis kita. Nah, di bagian pemasaran digital internal ada 2 hal pula, yaitu yang pertama 28% daya tarik dan juga ada 11% branding. Apa yang ada di pemasaran dalam perusahaan? Di mana konten ini dibuat secara khusus dari pihak sponsorship, pihak pemasaran dari perusahaan sebagai media promosi di akun sosial media mereka, sehingga orang-orang dapat menerima informasi terkait brand yang dijalankan oleh perusahaan. Seperti misalkan saat kita menciptakan Instagram mengenai perusahaan kita, maka kita dapat memposting informasi usaha kita di Instagram tersebut. Dan inilah yang akan kami laksanakan saat kami memulai usaha. Bisakah Anda menjelaskan 2 hal yang menjadi tantangan terberat Anda dalam bisnis Anda? Tantangan terberat dalam menjalankan bisnis ini ya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah
rendahnya tingkat pengunjung yang datang ke tempat bisnis kami. Terus yang kedua itu adalah kesulitan dalam pembudidayaan. Kenapa pengunjung bisa rendah? Karena kemungkinan ini bisa terjadi karena disebabkan ketika cuaca sedang buruk pada tempat wisata yang ingin mereka kunjungi, otomatis ini akan menjadi hambatan bagi mereka untuk datang ke sana. Kenapa hal tersebut menjadi hambatan? Karena ketika cuaca sedang buruk, otomatis kita juga merasa ribet untuk datang ke tempat wisata karena misal tempatnya yang basah ataupun sebagainya. Kenapa mereka merasa ribet? Karena kemungkinan kita tahu sifat manusia itu ada masanya ketika mereka malas, terutama pada cuaca buruk, dan mereka tidak bisa menikmati pemandangan yang ada di tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Nah, karena itu kami memberikan penawaran solusi, yaitu pengkolaborasian 3 hal, yaitu either mereka itu bisa melihat pemandangan dari lantai 2 kafetaria, atau mereka juga bisa belajar mengenai pembibitan yang ada di lantai 1. Baik, Anda menyatakan bahwa susahnya pembudidayaan menjadi tantangan bisnis Anda. Kenapa hal tersebut menyulitkan diri Anda? Karena pembudidayaan ini tentunya memerlukan teknik. Nah, sehingga saat terjadi kesalahan teknik, pembudidayaan ini akan sulit untuk dilakukan. Kenapa mereka salah teknik? Karena kita tahu para pembudidaya ini pasti memiliki kekurangan edukasi, sehingga mereka sendiri bingung untuk bagaimana caranya melakukan pembudidayaan pada suatu tanaman tertentu. Kenapa mereka bisa bingung? Karena kita tahu ada banyak jenis tanaman di luar sana yang memerlukan teknik yang berbeda-beda tentunya, dan juga karena situasi ini kami memberikan solusi, yaitu membentuk SOP dan membukukan SOP tersebut, sehingga para pembudidaya ini bisa belajar lebih dalam mengenai pembudidayaan, dan juga mereka bisa mempelajari berbagai macam teknik untuk membudidayakan suatu tanaman. Ini adalah BPM TI00IT yang terbagi dalam 3 segmen, yaitu seller, sistem, dan pelanggan. Pelanggan memulai memesan, baik itu memesan secara online maupun secara offline. Pemesanan offline, mereka akan memilih produk, kemudian produk ini akan disiapkan oleh seller, dan seller akan mengantarkan produk, kemudian dilakukan pembayaran dan transaksi selesai. Tapi pada pemesanan online, mereka akan melakukan pemilihan produk, baik itu produk secara fisik maupun tiket digital. Keduanya akan diinput datanya oleh sistem, kemudian sistem mengirimkan data kepada seller, seller menerima data, kemudian data tersebut akan dicek stok. Saat stok kosong, maka pembayaran akan gagal, pemesanan akan gagal, dan stok jika ada, maka akan dilanjutkan kepada konfirmasi pemesanan. Pelanggan akan mengkonfirmasi pemesanannya, dan sistem akan memberikan kode pemesanan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran, dan konfirmasi pembayaran dilakukan oleh sistem. Saat itu data telah diterima oleh seller, dan kemudian seller akan menyiapkan produk. Untuk produk fisik akan dikirimkan melalui ekspedisi dan lain macam sebagainya, hingga pada akhirnya sampai ke tangan konsumen. Untuk tiket digital dapat langsung dikirimkan kepada konsumen dalam bentuk PNG, JPEG, dan lain macam sebagainya. Saat barang sampai, maka mereka akan melakukan konfirmasi bahwasanya barang tersebut sampai, dan saat konfirmasi telah selesai dilaksanakan, maka berakhirlah transaksi dari penjualan online. Mengenai produk kami menyediakan 3 produk utama. Produk yang pertama ialah Taman Edu Wisata, di mana kami menyediakan 1001 jenis tanaman hias yang ditata dengan estetika atau nilai seni yang membuat mereka menjadikan hal ini menjadi spot foto dan tempat mengedukasi di masing-masing. Kemudian ada kafe, di mana kafe ini menjadi tempat tongkrongan mereka sembari melihat pemandangan dari taman, dan juga mereka dapat menikmati makanan dan minuman yang kami sediakan di kafe tersebut. Kemudian produk yang ketiga adalah penjualan bibit tanaman bunga hias, yang dimana yang kami tanam dapat dijual sekaligus dapat memberi mereka edukasi untuk bagaimana mereka merawat dan menanamnya di rumah mereka masing-masing. Nah, mengenai toko online yang kami gunakan, di sini ada beberapa toko online general,
dari Grab atau Gojek, kemudian ada Google Trips, TripAdvisor, bahkan ada Wazim. Nah, dari beberapa general ini, kami menginginkan sebuah inovasi saat bisnis ini dapat berkembang, di mana kami menciptakan toko online sendiri yang bernama TI00IT Plan, di mana aplikasi ini telah digunakan secara standar seperti aplikasi plan atau pemesanan tiket pada umumnya. Namun yang dijual di sini bukan hanya tiket, tapi seluruh dari produk kami, mulai dari makanan di kafe maupun bibit-bibit dari tanaman tersebut. Nah, mengenai media sosial yang kami gunakan, mulai dari Instagram account yang akan digunakan untuk menyebar informasi terkait bisnis ini, kemudian ada web Facebook, dan juga ada web khusus di Google dan sebagainya. Dan inilah usaha kami TI00IT, Taman 1001 Tanaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.